Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Agusta Kasimpa dengan NIM 21650-024. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang microcontroller, yang dimana pertama adalah kontrak perkuliahan. Oke, yang pertama silabus, pengantar microcontroller. Microcontroller adalah sebuah perangkat elektronik semikonduktor yang mengintegrasikan sejumlah fungsi ke dalam satu chip atau IC, dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, CPU, memori, RAM, dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Eh, Sistem yang tertanam atau embedded system adalah sistem komputer yang didesain untuk melakukan tugas tertentu dan biasanya terpasang pada perangkat elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dalam embedded system meliputi mikroprosesor dan mikrocontroller dengan penambahan memori eksternal, I/O, dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, dan LCD. Sedangkan perangkat lunak embedded system berfungsi sebagai penggerak pada sistem. Perangkat lunak embedded system biasanya disebut firmware karena perangkat lunak tipe ini dimuat ke ROM, EEPROM, atau memori flash. Lanjut, ada beberapa karakteristik dari sistem yang tertanam. Yang pertama adalah fungsi spesifik, efisiensi, real time, ukuran, biaya, dan perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan microcontroller ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk dan desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Di sini ada dua microcontroller dan mikroprosesor. Di sini ada beberapa fungsi, komponen, dan kegunaannya bisa dilihat pada PowerPoint. Berikut adalah diagram blok dan struktur microcontroller beserta penjelasan singkat. Bisa dilihat pada gambar kayak ini. Untuk CPU adalah otak dari microcontroller yang bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkannya di kode, lalu akhirnya dieksekusi, execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Yang kedua, memori atau penyimpanan memiliki fungsi dalam microcontroller sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah microcontroller biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah port input output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input output lainnya ke microcontroller. Yang keempat adalah port serial. Port serial menjadikan berbagai antarmuka serial, antarmuka microcontroller, dan periferal lainnya seperti port paralel. Yang kelima adalah pengatur waktu dan penghitung atau disebut timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari microcontroller.
dan memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu atau timer counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan perhitungan di dalam microcontroller. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. 6 adalah analog to digital convert atau pengonversian analog ke digital atau ADC. Converter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam converter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Yang ketujuh adalah digital to analog convert atau pengonversian digital ke analog. DAC melakukan operasi pengembalian convert ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasa digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor, DC, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah control interrupsi atau interrupt control. Ini digunakan untuk menyediakan interupsi penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal atau diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt atau internal dengan menggunakan interupsi selama pemrograman. Yang kesembilan adalah blok fungsi khusus atau special function block yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Tadi sudah dijelaskan juga mikrocontroller dan mikroprosesor. Keunggulan dan kelemahan mikrocontroller bisa dilihat. Dan mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.